Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama di kajian kitab Nadham Syatibiyah atau Al-Mandhumah Hirzil Amani wa Wajhut Tahani, atau yang masyhur dengan Nadham Syatibiyah. Syatibiyah itu apa namanya? Nama pengarang dari Nadham Hirzil Amani, Imam Syatibi. Abul Qasim bin Khalaf bin Firruh bin Khalaf Asy-Syatibi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan membahas dulu apa itu qiraat ya. Untuk sebagai muqaddimah, apa itu ilmu qiraat dan apa faidahnya kita mempelajari ilmu qiraat. Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dulu ala sab'ati harufin, 7 huruf. Ala sab'ati harufin, maknanya 7 huruf. Lakin bukan maksudnya ini apa, oh berarti qiraah sab'ah itu qiraah ya sab'ati harufin itu bukan. Tapi pemahaman sab'ati harufin bukan hanya di qiraah sab'ah. Berarti selain qiraah sab'ah itu bukan sab'ati harufin, bukan. Tetapi sab'ati harufin itu ada banyak perinciannya. Bahkan Imam Suyuti dan Imam Qurtubi insyaallah kalau tidak salah, beliau menemukan hampir 40 qaul tentang sab'atu ahruf itu. Akan tapi yang lebih mendekati pada makna yang lebih cocok dengan hadis tersebut adalah pendapatnya Imam Ar-Razi dan Imam Ibnu Jazari. Itu apa? Sab'atu ahrufin itu ada 7 huruf. Satu ikhtilaf fil ifradi, fil ifrad tasniyah wa jama'. Ikhtilaf dalam mufrad, tasniyah dan jama'. Dalam huruf mufrad, tasniyah, jama' dan muannas mudzakkar. Contohnya misalnya ta'amu masakin, ta'amu miskin. Itu ada yang baca ta'amu masakin, pakai masakin dengan jama'. Ada yang dengan sigot mufrad, ta'amu miskin. Tuh, jadi huruf pertama ikhtilaf fil ifrad wa tasniyah wal jama' wa tadhkir. Mudzakkar, tasniyah dan lain-lain sebagainya. Kemudian tuh yang ikhtilaf kedua adalah ikhtilaf fi tasrifil af'al. Misalnya ada yang mudhari' dan madi dan amar. Ada misalnya contoh wa man tatawwa khairan. Wa man tatawwa'a. Apa tatawwa'a? Sigat apa itu? Tatawwa'a tafa'ala. Madi. Nah, itu ada yang baca wa may yatawwa khairan. Wa may yatawwa. Itu ikhtilafi tasrifil af'al. Sudah 2, tinggal berapa? 5. Ada ikhtilaf lagi. Misalnya kalau ikhtilafi tasrif qala, ada yang qala dengan baca qul. Misalnya contohnya ini. Qala rabbikum bil haqq, ada yang qur rabbikum bil haqq. Ada yang qul, ada yang qala. Itu kan qala apa? Madi. Qul amar. Itu ikhtilaf yang kedua. Kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga, ikhtilaf fi wujuhil i'rab. Misalnya, wala tus'alu an ashabil jahim. Ada yang baca wala tas'al an ashabil jahim. Itu. Jadi ikhtilaf fi wujuhil i'rab. Kemudian ada yang keempat, ikhtilaf bin naqsi wal ziyadah. Ikhtilaf dengan menambah dan mengurangi. Misalnya, ada tajri tahtahal anhar. Ada yang baca tajri min tahtihal anhar. Di mushaf Hafaz, mushaf yang kita baca,
juz 11 insyaallah. Itu ada yang apa di halaman berapa itu? Kedua kalau nggak salah, juz 11. Itu tajri tahtahal anhar. Gak ada minnya. Tapi ada Imam Ibnu Katsir insyaallah. Imam Ibnu Katsir membaca dengan tajri min tahtihal anhar. Itu. Jadi ada apa ikhtilaf dalam tambahan. Tambahan ziyadah dan pengurangan. Pengurangan contohnya wasari'u ila maghfirah. Juz 4. Wasari'u ila maghfirah. Itu ada yang baca dengan sari'u ila maghfirah. Sari'u ila maghfirah. Wawnya hilang. Nah, itu ikhtilaf yang keempat. Berarti tadi ikhtilaf mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas dan ikhtilaf fil af'al tasrif madhi mudhari' sama amar, ada ikhtilaf wujul i'rab wala tus'al wala tas'al, dan ada ikhtilaf fi urusan ziyadah dan nuqsan. Ziyadah tambah, ada yang menambah dan ada yang membuang. Kemudian ada yang kelima, ikhtilafu fi apa namanya? Taqdim wa ta'khir. Dahulu ada yang dahulukan, ada yang diakhirkan. Contohnya misalnya waqatalu wa qutilu. Waqatalu wa qutilu surah apa itu? Ali Imran insyaallah. Waqatalu wa qutilu. Waqatalu wa qutilu, ada yang baca wa qutilu wa qatalu. Wa qutilu wa qatalu. Kalau hafaz yang biasanya waqatalu wa qutilu. Surat apa? Ali Imran. Juz berapa? Hah? Juz 4. Dan juga ada lagi yang keenam, ikhtilafu fi bilibdal. Ikhtilaf dengan mengganti. Asalnya mengganti bagaimana? Mengganti huruf dengan huruf yang lain. Hunalika tablu kullu nafsin. Hunalika tablu kullu nafsin bima kasabat linnas. Surat apa? Surat apa? Hunalika tablu kullu nafsin. Yunus kalau enggak salah. Insyaallah surat Yunus. Hunalika tablu, ada yang baca hunalika tatslu. Tablu dan tatslu sudah beda jauhnya. Nah, itu ikhtilaf fi bilibdal, dengan mengganti satu huruf dengan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Satu huruf dengan huruf yang lain. Itu. Apa tadi? Ikhtilafu fil ifrad wa tasniyah wa jama', wa tadhkir, mudzakkar. Ikhtilafu fi af'al, mudhari', fi'il madhi, mudhari' dan amarnya. Ikhtilaf dalam apa tadi? Yang ketiga, ikhtilafu fil wujul i'rab. Wasa apa kuti apa nan? Wala tas'al an ashabil jahim wala tus'alu an ashabil jahim. Dan ikhtilaf ziyadah wa nuqsan, tambahan dan yang kurangi. Dan ikhtilaf yang kelima barusan tadi ikhtilaf taqdim wa ta'khir. Wa qatalu wa qutilu dibalik wa qutilu wa qatalu, dan ikhtilaf fi apa? Ibdal, mengganti huruf. Tadi hunalika tablu, hunalika tatslu. Yang terakhir ikhtilafu fil lahjah. Nah, ini yang sering ketemu, yang sering terdengar. Itu lahjat, apa lahjat itu? Dialek, kayak dialek gitu ya. Mesti fathah, imalah, idhar, idgham, tashil, ada tahqiq, tafkhim, tarqiq. Misalnya andartahum, kalau hafaz yang kita baca, innal ladzina kafaru sawun 'alaihim andartahum, ditahqiq hamzahnya aa. Ada yang baca dengan aha. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, qalun dan Abu Amr. Dan juga ada yang andartahum, tambahan lagi. Ada idghalnya tapi tahqiq, itu Hisham. Kemudian ada yang imalah misalnya wadduha, wadduhi. Itu taklil tuh banyak beda-beda taklil. Ada yang bilang, ada yang baca wadduha. Ada yang wadduha. Tapi yang sering baca, sering oleh masyayikh saya itu dengan wadduha. Wadduha sama imalah wadduhi. Beberapa kitab itu mengkategorikan itu dengan imalah sugro dan imalah kubro. Imalah sugro itu taklil. Taklil itu bagaimana? Tadi itu. Taklil antara fathah, taklil, imalah, kasroh. Jadi wadduha, wadduhi, wadduhi tidak ada. Jadi untuk apa bacanya itu antara apa tingkatannya harokat, fathah, taklil, atau imalah sugro, imalah kubro, baru kasroh. Jadi kalau taklil itu
kayak imalah tapi agak naik. Wadduha jadi wadduha, agak naik. Kalau duhi ke bawah. Wadduhi gitu. Siapa yang baca imalah wadduhi? Tuh baca imalah misalnya tuh dawatil ya. Dawatil ya itu setiap huruf setiap kalimat yang berakhiran dengan ya, ya lalina. Misalnya Musa, berana ya layin alif layina. Musa, lagi Busyra kan berakhiran dengan alif layina. Kebanyakan semua yang berakhiran dengan alif layinah itu dibaca dengan imalah oleh Imam Hamzah, Kisai sama Khalaful Asyr jika di qiraah surah. Kemudian tuh Abu Qalun Warash juga baca taklil. Ridha dan juga ada dua wajah, fathah dan taklil. Itu yang taklil saja di dawatir ra. Yang kalimat berakhiran dengan alif layinah cuman ada ra-nya. Busyra dengan Musa. Musa ada ra-nya. Busyra sebelum alif layinah ada ra-nya. Untuk Imam Warsh membaca dengan taklil mutlak dimanapun. Di satu Quran dibaca taklil. Busyra. Busyra. Kalau misalnya tidak ada ra-nya, jadi Musa atau Duha atau apa lagi? Huda atau apa lagi? Ya banyak lah. Yang penting tidak ada ra-nya, itu Imam Warsh baca dengan dua wajah. Fathah dan taklil. Itu dengan Duha Huda dan Huda. Tuh ini beda ikhtilaf lahjat, ikhtilaf apa nih lahjat tuh kayak dialek, kalau saya baca dialek gitu. Dan juga misalnya wahasibu, ini bangun wahasibu. Yahsabuna. Nah, kalau kita sering baca itu yahsabuna. Ada yang yahsibuna. Fi buyutikum fi biyutikum. Apa lagi? Zaburo, zuburo. Itu termasuk ikhtilaf fil lahjat. Ikhtilaf dalam apa namanya? Lahjat itu apa bahasanya? Kayak lahjat ya dialek lah gitu, kayak bahasa tiap masing-masing beda negara. Kalau misalnya kita di Indonesia kan ada yang bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ada bahasa Madura gitu, kayak gitulah. Tuh, ya, beda-beda tempat. Jadi tadi itu dari Imam Ar-Razi, ikhtilaf maksud dari asabatu ahruf, 7 huruf dalam Quran diturunkan dengan 7 huruf, bukan dari sab'ah itu, bukan dari qiraah sab'ah itu berarti 7 sabatu ahrufin, bukan. Akan tapi tadi itu dari ikhtilafu fil ifrad wa tasniyah, perbedaan mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas, dan perbedaan dalam fi'il madhi mudhari', perbedaan dalam tasrif, i'rab, perbedaan dalam ziyadah dan nuqsan, tambahan dan pengurangan, ikhtilaf dalam takhir takdim, ikhtilaf dalam ibdal, ganti huruf, tablu jadi tatslu, dan ikhtilaf fil lahjat. Itu untuk pendapatnya Imam Ar-Razi. Pendapatnya Imam Ibnu Jazari tidak beda jauh, cuman beda dalam pengkategoriannya saja. Kalau Imam Jazari, sabatu ahrufin belum menurut beliau adalah pertama ikhtilaf fil harakat bila taghyir. Ikhtilaf dalam harokatnya saja dengan tanpa merubah makna wasurah. Bil bukhli ada yang bil bakholi. Dalam bentuknya, bentuk kalimat bil bukhli dan bil bakholi itu sama. Cuman hanya beda dalam harokatnya. Maknanya tidak terpengaruh, tidak berubah. Kemudian ikhtilaf fil harakat ma'taghyir fil makna la fi surah. Artinya fatalaqa adamu min rabbi kalimatin. Fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Itu yang kita baca. Tapi Imam Ibnu Katsir baca dengan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun. Harokatnya beda, untuk i'rabnya sudah beda kan ya. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin dengan fatalaqa adama min rabbihi kalimatun. Itu ikhtilafil harokat ma'at taghyir dan juga merubah makna. Itu bentuknya tidak berubah. Adam dan ketika misalnya harokat tadi dihapus semua, titiknya dihapus semua, tidak ada yang beda. Ya. Itu. Kemudian untuk ikhtilafil huruf ma'at taghyir. Nah, ini kan tadi ikhtilafil harokat, sekarang ikhtilafil huruf. Hurufnya beda. Taghyir makna la surah. Tablu dan tatslu. Tablu maknanya beda dengan tatslu. Itu ikhtilafnya dalam hurufnya. Dan ikhtilafil huruf ma'at taghyir surah la makna. Misalnya sirata ada yang baca dengan sirata. Sirata kumbul dan ruwais. Kemudian ada yang zirata hamzah
Khalaf juga nanti khalat ada, cuman di pertama, sirata pertama, sirata kedua hanya khalaf saja. Zirato. Jadi apa itu? Untuk prakteknya itu seperti baca sod dengan suara zai. Zirato atau apa? Suaranya zai. Itu. Dan ada ikhtilaf fil huruf ma'a taghyir surah wal makna. Asyadda minhum, ada yang asyadda minkum. Jadi kaf. Minhum kan jadi apa? Domir apa hum tu apa? Tu waib namanya. Tuh, minkum mukhatab. Tuh, di surat Al-Ghafir juz 24. Iya. Kemudian ada ikhtilaf takdim takhir sama tadi. Fa yaqtuluna wa yaqtalun, ada yang baca fa yaqtuluna wa yaqtulun. Kemudian ada ikhtilaf ziyad dan nuqsan, ada wassa dan wa awsa. Tuh ada yang baca wa wassa biha Ibrahim, wa awsa biha Ibrahim. Situ. Jadi sebenarnya untuk qiraat itu apa namanya? Banyak. Untuk syatibiyah lainnya tuh banyak. Ini syatibiyah, Imam Syatibiyah hanya memilih 7 imam saja, imam. Pertama Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. 7. Masing-masing rawinya juga. Imam Nafi rawinya Qalun dan Warash. Ibnu Katsir, Bazzi Kumbul. Abu Amr, Duri Susi. Ibnu Amir, Hisham bin Takwan. Asim, Syu'bah dan Hafaz yang kita baca itu. Kemudian Hamzah, Khalaf dan Khallad, dan Kisai, Abul Haris dan Duri. Nah, Duri ini sama dengan Duri yang di Abu Amr tadi, satu orang. Cuman beliau tuh punya 2 guru lah istilahnya gitu, 2 imam. Nah, kemudian masing-masing dari rawi tadi, Imam Syatibi memilih 1 torik, masing-masing 1 torik. Sebenarnya Quran itu di luar sana ada banyak ribuan torik. Kalau di total dengan yang syadahnya juga itu sekitar 1.500 torik. Atau gampangnya 1.500 Quran lah gitulah gampangnya. Dia ada banyak, itu banyak torik-toriknya. Cuman yang dipilih Imam Syatibi karena beliau ini apa? Hirzil Amani Wajadhani, Syatibiyah ini adalah ringkasan dari kitab asal At-Taisir. Namanya ringkasan dari kitab At-Taisir. At-Taisir itu karangannya Imam Abu Amr Ad-Dani. Dia wafat tahun 444 Hijriah. Imam Syatibi itu dia wafat lahir tahun 500-an. Wafat tahun 600-an. Itu. Imam Syatibi ini yang sering apa keliru orang ketika baca itu bin Firru. Ini harus di depan kan ada Imam Abu Muhammad Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf. Firruh. Jadi kayak ini apa namanya? Logat dari desa beliau dari daerah beliau. Firruh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu nama daerah beliau, kelahiran beliau. Nah, kemudian ini saya ringkas sedikit untuk apa namanya biografi Imam Syatibi. Ini mungkin dari barokahnya Imam Syatibi. Jadi maksudnya sebenarnya tori-tori qiraat itu banyak. Kitab-kitab Syatibiyah ini Syatibi di sana itu juga banyak. Cuman yang lebih populer di alam dunia ini adalah Imam Syatibi. Jadi mungkin dari barokahnya Imam Syatibi, mungkin beliau banyak dari kesungguhan beliau, mungkin dari keikhlasan beliau gitu mungkin. Juga seperti Imam bacaan Hafaz yang lebih lumrah di dunia ini, di alam ini yang banyak itu Imam Hafaz. Padahal yang lain tuh juga banyak, tapi tidak seluas Imam Hafaz. Itu bacaan Hafaz. Kalau misalnya Qalun itu lebih lebih lumrah di daerah Afrika, di Libya itu pakai Qalun. Atau di daerah Maroko itu pakai bacaan Imam Warash. Imam Warash yang di Maroko pun itu bukan Warash yang dipakai oleh Imam Jazari, Imam Syatibi. Imam Syatibi itu pakai dari toriknya Al-Azraq, cuma yang di Maroko yang sering dipakai adalah torik Asbahani, torik yang lain. Itu. Dan untuk ini ringkasan tentang biografi Imam Syatibi. Syatibiyah ini adalah nama yang masyhur. Dari asalnya nama kitab ini adalah Hirzil Amani Wajadhani, Nadham Hirzil Amani. Cuman yang lumrah itu dikenal dengan Nadham Syatibiyah. Itu dinisbatkan pada pengarangnya, pada nazimnya. Itu terdiri dari 1100
73 nadom bait. Tangkallah kayak alfiyahnya kalau nahwu ada alfiyah bin Malik, ini yang mungkin alfiyahnya qiraat seperti itulah. Alhamdulillah. Kemudian ini adalah kitab Hirzil Amani, ini ringkasan dari kitab At-Taisir karangannya Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, kemudian ini adalah tadi itu yang beliau pilih adalah 7 imam. Itu bukan seperti yang saya sampaikan tadi, bukan dari maksud dari hadis unzil Quran ala sab'ati ahrufin itu tadi, bukan. Cuman beliau memang kebetulan memilih 7 imam ini karena mengikuti pada kitab asalnya itu At-Taisir. Karena di luar sana juga ada beberapa kitab, bahkan misalnya kitab Al-Kamil. Al-Kamil itu memuat ada 50 imam. 50 imam. Ini yang diambil At-Taisir 7 imam. Ada juga yang mengambil hanya imam 4 saja gitu. Jadi memang kebetulan saja diambil 7 imam dan juga dari hadis sab'atu ahrufin, tapi bukan berarti sab'atu ahrufin adalah dari 7 imam ini, bukan. Kemudian Imam Syatibi adalah nama beliau Abu Muhammad Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad. Beliau itu lahir di daerah Syatibah, salah satu daerah di Andalusi, jadi dekat sama Imam Malik, Andalusi. Nah, kemudian beliau lahir pada sekitar tahun 500-an, 538 ini. Nah, kemudian juga alim qiraat, hadis, fikih dan lughah. Beliau alim berbagai ilmu, tapi yang lebih menonjol adalah ilmu qiraatnya. Itu. Kemudian bila itu ketika di Syatibah di desanya atau di daerah beliau juga baca atau talaki kepada beberapa syekh di sana. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Muhammad bin Ali An-Nifzi. Kemudian setelah dari beliau dari Syatibah, dari beberapa imam di sana, syekh di sana, beliau rihalah ke Balansia. Ada yang bilang Balansayah. Nah, itu suatu desa dekat desa Syatibi. Dekat desa Syatibah, dekat desa tetangga. Nah, juga beliau baca di beberapa syekh di sana, talaki beberapa syekh, di antaranya Syekh Abul Hasan bin Hudail Al-Balansi. Kemudian dikisahkan katanya beliau itu setelah dari beberapa syekh tadi, beliau tuh rihlah ke Mesir, kemudian sudah ketika datang ke Mesir, beliau tuh banyak dikenal oleh orang. Hingga beliau katanya sampai mengajar di universitas di sana. Dan dikisahkan juga katanya beliau setelah mengarang kitab ini untuk mentirakatinya, itu beliau tawaf 6.000 kali. Itu mungkin dari barokahnya. Apakah 6.000 kali itu memang 6.000 putaran atau 6.000 kali, berarti satu tawafan itu kan satu kali tawaf 7 putaran. Berarti 7 kali 6.000. Entah, wallahu alam. Katanya seperti itu. Kemudian kita langsung buka nadamnya di halaman pertama, insyaallah. Itu sekelumit tentang muqaddimah ilmu qiraat. Ini penting untuk mempelajari ilmu qiraat, penting sekali. Karena kita untuk agar tidak mudah menyalahkan orang, kita harus banyak mengetahui berbagai hal. Kita ketika hanya kita terkurung pada satu sangkar saja, kita tidak akan tahu di sangkar yang lain. Seperti itu. Misalnya kita pergi ke Libya misalnya, kuliah di sana. Kemudian ada orang mau sholat di masjid, di sana bacanya beda dengan yang kita baca biasanya. Oh, ini apa ini kok bacanya seperti ini? Oh, ini bikin ke Qur'annya itu, buat Qur'annya. Nah, itu agar kita tidak mudah menyalahkan orang, maka kita harus mengetahui semua bacaan itu. Jadi kalau misalnya kita menjaga Quran, jangan hanya satu yang dijaga, jaga semuanya. Hafalkan satu bacaan, hafalkan semuanya. Gitu. Kalau tidak mampu menghafalkan, setidaknya kita pelajari semuanya, gitu. Sehingga tidak mudah menyalahkan. Nah, juga kita kalau hanya berhenti di qiraah sab'ah saja, hanya di qiraah dari Imam Syatibi ini saja, kita bahkan kalau misalnya pergi ke Mekah misalnya, itu Imam Sudes biasanya itu kan baca matmu fasenya pendek, ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya kan harusnya ya ayyuhalladzina amanu dibaca dengan 4 harokat,
tapi beliau baca dengan qasar, dengan 2 harokat. Nah, bacaan beliau bacaan hafaz. Di Imam Syatibi tidak ada di sini. Tidak ada untuk hafaz baca dengan 2 harokat lain. Ingatnya itu adalah dari Thoriq Thayyibah. Di sini ada kitab Al-Misbah. Itu ada hafaz yang baca dengan 2 harokat. Nah, itu. Jadi kita setelah mempelajari qiraah sab'ah, melangkah berikutnya ke qiraah asyra sughra, nambah 3 imam lagi. Nama Imam Abu Ja'far, Yaqub sama Khalaful Asyir. Setelah qiraah asyra sughra, kita melangkah lagi ke atas lagi, qiraah asyra kubra yang mencakup ribuan torik tadi itu. Gitu. Jadi agar kita tidak mudah menyalahkan. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak kita diam. Jadi orang yang semakin banyak komentar atau menyalahkan itu mungkin semakin ya tidak terlalu banyak diketahui. Seperti itu. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk nazamnya. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ilah. Wassanaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadin muhda lan nasi mursalah witratihi summa sahabati summa man talahu ala lisani bil khairi bala wassalastu anna alhamdulillahi daiman wa ma laysa mabduan bi ajdamul ala wa ba'du fa abdullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Bada'tu, beliau saya memulai bismillah dengan nama Allah fin nazmi awwala. Dia mulai dengan bacaan bismillah. Itu tabarakan untuk mengharapkan barokah, rahmanan rahiman wa mau'ilah. Dan itu mengharapkan barokah sebagaimana yang kebanyakan musannif kitab itu untuk memulai kitabnya biasanya dengan bismillah dan hamdalah, seperti itu. Kemudian wastanna itu ini ada yang memaknai wastanna itu pujian, ada yang juga memaknai wastanna itu 2. Tadi yang pertama, badatu mulai pertama dengan bismillah, yang kedua wastanna itu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhdailan nasi mursala. Wasana itu, dan yang kedua beliau untuk membaca salawat setelah basmalah, baca salawat kepada Nabi Muhammad al-muhdailan nasi mursala yang diutus untuk membimbing umat manusia. Wa itratihi, dan keluarganya, summa sahabat, kemudian sahabat, summa mantalahum, kemudian orang-orang yang mengikutinya, wa matabi'ahum misalnya, kepada tabi'in alal ihsani bil khairi bala. Para tabi'in yang mengikuti sahabat-sahabatnya dan yang mengikuti Nabi, jejak langkah Nabi. Wastalastu, yang ketiga annal hamdalillahi daiman. Dia setelah basmalah, sholawat dan hamdulillah. Wa ma laysa mabdu'an bihi ajadamul ala. Apapun yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka itu ya rusak atau jelek. Wa ba'du fa hablullahi fina kitabus. Wa ba'du, amma ba'du maksudnya, fa hablullahi fina kitabuhu. Pegangan kita adalah kitab Allah. Fajahid bihi hiblal ida mutahabbila, maka bersungguh-sungguhlah dengan tali tersebut, dengan pegangan kita. Wa akhliq bihi ilai sayakhluqu jiddatan jadidan muwali alal jiddi muqbila. Maksudnya dari bait ini adalah betapa pantasnya kita untuk bersungguh-sungguh atau menekuni Al-Qur'an. Karena semakin kita tekuni Al-Qur'an, tidak akan bosan. Beda dengan misalnya kita baca kayak baca buku atau novel misalnya. Sekali baca mungkin senang karena pertama kali. Sudah kedua, tiga kalinya wis bosan. Tapi kalau Quran laisa yakhluqu jiddatan. Tidak akan bosan, bahkan tidak akan rusak. Bahkan semakin dipelajari, semakin diulang-ulang, semakin ada faedah-faedah yang tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba muncul. Jadi dan wali ala jiddi muqbila. Nah, barang siapa orang yang akan bersungguh-sungguh dengan Quran, pasti akan mendapatkan kebaikan. Alal jiddi muqbila, akan datang dengan akan dihampiri oleh kebaikan. Wa qari'ul mardiyu qara misaluhu kalau turji alaihi murihan wa qulqila. Nah, seorang qari pembaca Al-Qur'an yang diridhoi adalah qara misaluhu. Tak ubahnya seperti utruja. Utruja itu halih murihan wa muqila. Luar baunya dan rasanya tuh enak. Utruja, saya kurang paham seperti apa bentuknya utruja itu kurang paham. Tapi kalau di sini adalah halaihi murihan wa muqila. Itu luar dalam bagus. Jadi seorang qari Al-Qur'an yang baik adalah yang juga akhlaknya baik dan juga dalam batinnya juga baik. Gitu.
Wal murtadha amma idza kana ummatan wa yammamahu dhillur razanati qonqala. Wal murtadha, dia seorang nadim itu seorang qori itu diridhoi amman, tujuannya idza kana ummatan, jika dia, ummatan di sini bermakna jamaah, jika dia mengumpulkan semua sifat-sifat sempurna, sifat-sifat yang akhlak baik. Wa yammamahu dhillur razanati qonqala, dan dia itu teguh pendirian, maksudnya dari ini. Wa yammamahu dhillur razanati qonqala. Wal hurru in kana al-hariyya hawariya lahu bi tahrihil antanabbala. Dia adalah orang yang merdeka, maksudnya merdeka terlepas dari belenggu syahwat. Itu. Lahu bi tahrihil antanabbala. In antanabbala maksudnya maut. Dia tetap konsisten, tidak terbelenggu dengan maksiat, tidak terbelenggu dengan syahwat. Kemudian dia juga konsisten, tujuannya juga konsisten, dan juga dia berakhlak seperti akhlaknya Quran ila antanabbala, hingga akhir hayatnya. Wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa ghanagharain wahiban mutafaddila, dan sesungguhnya kitab Allah adalah yang paling dipercaya syafi'in, awsaqu syafi'in, yang kelak akan memberi kita syafaat. Wa ghanagharain wahiban mutafaddila, dan paling paling bagusnya pemberian yang akan daripada pemberian yang tidak akan pernah tercukupi, tidak akan pernah merasa puas. Dia bukan tidak akan merasa kurang, cukup gitu. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardadu yazdadu fi tajammula, dan sebaik-baiknya teman duduk la yumallu hadithuhu, yang tidak bosan ceritanya, tidak bosan pembahasannya. Wa tardadu yazdadu fi tajammula, sama seperti tadi, semakin diulang orang, wa tardadu yazdadu fihi tajammula, semakin diulang-ulang, semakin diulang-ulang, yazdadu fihi tajammula, semakin tumbuh keindahannya. Kemudian wa haisul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sana mutahallila. Ini nanti sampai nadom bed berapa ini? Start bed 90-an, 93 kalau 95 itu isinya muqaddimah saja. Nah, untuk di sini di kitab Syatibiyah ini yang pertama halaman awal itu beliau fokuskan pada usul. Karena memang penting usul ini. Usul harus kita mungkin sekali usul. Usul adalah, anggaplah tajwidnya kita. Kemudian setelah itu ada farasul huruf, mungkin istilahnya kita adalah gharaibnya gitu. Nah, baru farasul huruf. Tuh di sini Imam Syatibi itu menggunakan rumus-rumus untuk memberitahu ini siapa yang baca ini, siapa yang baca dengan maliki, siapa yang baca dengan maliki, siapa yang maliki, atau siapa yang baca dengan yaktibun, siapa yang baca dengan yaktibun. Itu beliau menggunakan dengan kode biasanya, kode di setiap awal kalimatnya. Itu. Ya, kemudian saya lanjut, kita hampir nadomnya. Nazafir jalisin wa hasul fatir taufi dzulumatihi minal qarwi wal qawsan mutahallila. Ya. Maksudnya idza kan al-qaril Quran yaksha min amalihi sayyi'am hudlima umudul qabr. Seorang qaril Quran, jika dia takut melakukan sebuah perbuatan maksiat, perbuatan sayyi'ah, perbuatan jelek, maka nanti kelak di kuburnya yalqahu fi dzulmat minal qabri yalqahu sana mutahlila. Maka nanti di dalam kuburnya dia akan mendapatkan ketenangan, fayak nasubi, ketenangan di dalam kuburnya, tumakninah. Yalqahu sanan mutahlila. Hunalika yahnihi maqilan rawdatan min wa min ajlihi fi dirwatil azzi jalla. Di sana nanti ini hunalika yahnihi maqilan rawdatan wa min ajlihi fi dirwatil azzi jalla. Fil kubur, di kubur nanti kelak seorang qari al-mardiyah, seorang qari yang diridhoi, di kubur nanti kelak akan diberikan oleh Quran diberi oleh Quran, dia akan diberi hadiah sebuah
taman yang indah, tempat tidur tempat istirahat yang indah, warodotan, dan juga taman yang dia akan beristirahat di sana. Tuh. Sehingga istirahat di sana hingga menunggu akhir hari kiamat. Ini hunalika yahnihi, tenang, maqilan wa raudatan wa min ajlihi fi dirwatil izzi jujatala. Juga dikarenakan itu fi dirwatil izzi jujatala, dia akan ada pada tingkatan tertinggi di surga. Jadi dengan barokahnya Quran, apapun yang berkaitan dengan Quran pasti akan mulia gitu. Jadi kita mempelajari Quran akan mulia dengan mempelajari Quran. Seperti itu. Dan yunasidu fi irdai li habibihi wa jidir bihi sulan ilaihi musalla wassalatu musalla. Kemudian Quran yunasidu fi irdaihi li habibihi. Yunasidu itu mengharap sangat. Yunasidul Quran fi Allah Ta'ala mengharap pada Allah fi irdaihi, ridhonya Allah, li habibihi, kepada pecinta Al-Quran. Wa jidir bihi sulan ilaihi musalla. Dan betapa pantasnya permintaan tersebut langsung diberikan. Itu Al-Quran sendiri yang meminta kepada Allah agar diridhoi para pencinta Al-Quran. Wajidir bihi, betapa pantasnya orang yang permintaan tersebut segera diberikan seperti itu. Dan itu faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujinnan lahu fi kulli halin wajila. Ini mau Nadim tidak intinya memuji-muji para qari'ul Quran. Maksudnya qari'ul Quran itu memang terpuji, baik sifatnya dan pekerjaannya harus terpuji. Falaisa kullu qari' mahmudin wa huna yanadi Quran bi sifatil muqarrafin. Fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujinnan lahu fi kulli halin wajila. Ini beliau mengingatkan, wahai para qari'ul Quran, mutamassikan bihi. Maksudnya kita harus berpegang dengan Quran. Mujilan lahu fi kulli halin mubajjila. Wa hani'an mari'an walidaka alaihima malabis anwarin fi minat taj wal hula. Ini berkaitan dengan Quran. Nanti kan bukan katanya emang, kelak orang tua kita akan diberi mahkota di surga itu. Jadi ini hani'an mari'an walidaka alaihima malabis anwarin minat taj wal hula. Kelak orang tua walidaka wahal qari, kelak nanti orang tua kamu akan diberi pakaian dari cahaya dan juga mahkota itu. Faman dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wasafatul mala. Maka bagaimana menurut kamu bin najli inda jazaihi, orang tuanya saja mendapatkan tempat seperti itu, mendapatkan kemuliaan seperti itu, bagaimana dengan anaknya? Bin najli itu anaknya. Ulaika ahlullahi wasafatul mala. Mereka adalah ahlullah dan wa khassatuh. Jadi orangnya ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Seperti itu. Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqahu lahum bihajal Qur'anul fassala. Al-Qur'an. Ini untuk jangan bilang jangan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu Quran itu qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Ya, setiap kalimat Quran semuanya dibaca dengan Quran. Al-Quran itu. Jam berapa? Insyaallah tinggal terakhir ini. Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqahu lahum bihajal Quran fassala. Bagaimana sifat-sifat terpujinya seorang ahli Quran? Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa. Berperangai baik dan ihsan, sabar, wat tuqa, bertakwa. Hulahum bihajal Quran fassala. Semua sifat-sifat terpuji tadi sudah disampaikan oleh Quran secara terperinci. Itu. Makanya seorang qari Quran tidak harus yang hafal, bahkan hanya kita yang membaca Quran juga harus berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Seperti itu. Tamam, insyaallah ya fifihina. Dan nanti ini hanya bagaimana nih? Adom ke berapa? 19, 20. Nanti kita cepatkan saja ini karena hanya muqaddimah. Kemudian nanti besok insyaallah pertemuan berikutnya, Selasa berikutnya nanti saya akan mendoktrinkan antum rumus-rumus dari para imam. Jadi memang di sini kadang Imam Syatibi itu hanya menyebutkan
rumusnya saja, tidak ini kolun baca dengan ini, waras baca dengan ini, tapi beliau juga menggunakan rumus-rumus. Jadi besok-besok setiap pertemuan akan saya ulang-ulang setiap rumus, setiap qori agar mudah untuk kalian pelajari gitu. Udah. Sallallahu yakfi insyaallah fiina. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.